Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke menu berikutnya atau poin berikutnya, yaitu menu-menu pada kelas online. Kita kali ini akan membahas menu kelas online. Langsung saja masuk ke e-learning masing-masing. Ini saya sudah masuk ya. Misalkan saya masuk ke kelas yang sudah terisi saja 6B bahasa Indonesia semisal ya. Saya klik. Nah, ini kita bahas satu persatu. Di sini timeline kelas ya. Saya urut dari sini aja. Submenu kiriman dulu. Berarti di sini kiriman itu isinya seperti di media sosial, tapi di kelas online ini khusus gurunya yang bisa menuliskan status terlebih dahulu, baru nanti siswa-siswanya bisa berkomentar seperti ini ya. Jadi bedanya forum madrasah dengan timeline kelas online itu, kalau forum madrasah semua guru di madrasah dan semua siswa bisa mengomentari, tapi ya ini ya saya bisa melihat dan komentar. Tapi kalau di kelas online khusus guru dan siswa di kelas itu yang bisa berdiskusi atau komentar. Biasanya saya di timeline ini saya menuliskan tentang agenda harian. Ini untuk mempermudah saya dalam merekap kegiatan pembelajaran ya. Andai kata misalkan sewaktu-waktu pengawas meminta rekapannya, atau sewaktu-waktu pengawas sudah mulai memasuki e-learning kita, nanti pengawas bisa mengecek di timeline kelas ini. Atau bisa juga dijadikan media untuk berdiskusi. Misalkan saya dulu pernah membuat diskusi tentang PPKN. Sebentar. Nah, ini diskusi PKN. Yang membuka diskusi adalah guru panjenengan semua. Kemudian anak-anak diminta untuk mengomentari di sini. Nah, ini nanti dijadikan penilaian juga bisa, tapi nanti harus membuat penilaian KI3 tersendiri. Tapi diskusinya dibaca di sini. Yang semakin banyak berdiskusi, semakin banyak berkomentar, dapat nilai yang lebih bagus. Nah, ini jadi manfaatnya. Menambahkan foto juga bisa ya, dan seterusnya. Tapi kalau untuk materi khusus di bahan ajar nanti, ini hanya sekedar untuk diskusi saja. Lalu menu kedua atau submenu kedua adalah about ini tentang kelas ya, deskripsi yang sudah diisi tadi di saat pembuatan kelas ya. Ini siswa dan panjenengan bisa melihat. Lalu statistik. Nah, 7 kiriman timeline, berarti saya sudah pernah membuat 7 kiriman, 3 bahan ajar, 4 tugas KI3, 1 tugas KI4. Nah, itu statistiknya. Lalu notifikasi. Khusus kelas ini, jadi sebenarnya ada tombol notifikasi secara umum di sini ya. Ini semua kelas, semua rombel ini yang berhubungan dengan panjenengan akan terkirim di sini. Tapi kalau hanya ingin melihat notifikasi pemberitahuan pada kelas online tertentu, maka masuknya di notifikasi yang di bawah sini, di bawah deskripsi kelas ya. Jadi ini adalah khusus notifikasi. Misalkan sudah pernah membuat penilaian, maka untuk mengecek siswa mana saja yang sudah mengumpulkan, tinggal dilihat di sini ya. Diklik satu kali. Oh, ini nggak bisa diklik, ini mohon maaf. Nah, itu submenu yang sampai notifikasi sudah. Kemudian sebentar, statistik, notifikasi. Nah, kemudian kita berlanjut ke menu standar kompetensi KI dan KD. Video conference ini saya kira terlalu berat ya, nanti anak-anak langsung saja ke sini. Nah, ini yang perlu diisi karena standar kompetensi ini merupakan istilahnya ya, kunci dari administrasi digital pada kelas online ini. Kalau ini tidak diisi, maka panjenengan semua tidak akan bisa membuat penilaian KI3 ataupun KI4. Karena penilaian KI3 ataupun KI4 itu mengacu pada KD. Ya, KD di sini misalkan penilaian hari ini misalkan LKS halaman berapa. Itu kalau membuat penilaian di sini harus mengacu pada KD yang telah dibuat. Jadi misalkan ini saya belum pernah membuat ya. Saya masuk ke kelas online yang masih kosong, contohnya yang SPDB tadi. Sebentar. Nah, ini saya masih kosong. Pertama saya harus membuat KI ini ya, pengetahuan. Misalkan ini saya kopikan dari PDF yang telah di-share. Tes misalkan. Nah, ini disimpan. Ini ada gambar disket, diklik. Nah, kompetensi 3 pengetahuan tes misalkan. Kemudian sub nomor dari KD.
Misalkan kan biasanya 3.1, langsung saja tulis 1 di sini. Karena SPDP misalkan membuat kolase, ini disesuaikan dengan PDF yang telah dibagikan ya, karena KIKD itu sudah dibentuk atau dibuat oleh Kemenak. Ini saya hanya membuat contoh saja. Nah, ini misalkan saya mengetik 1, ini nanti otomatis membuatnya jadinya 3.1. Simpan. Nah, ini 3.1 ini. Jadi kita tidak bisa langsung memasukkan seluruhnya, tapi satu persatu. Nah, inilah ya yang agak berat. Tapi ya kalau berat tidak dilakoni ya nggak jadi nanti. Kalau nalon syukur kelakon. Kemudian yang K4 juga harus diisi ya. Misalkan K4 urutan pertama nanti munculnya 4.1 menampilkan kolase misalkan. Ini disesuaikan saja, tinggal copy paste dari PDF yang telah di-share bisa. Nah, ini langsung jadi. Itu tentang menu standar kompetensi atau KI dan KD. Nah, lalu kita ke menu KKM yang ada di sebelah kiri sini. Kriteria ketuntasan minimal. Ini pun kita tidak bisa langsung menuliskan angka 75 gitu misalkan. Tidak bisa karena ini sudah dihitung otomatis oleh sistem 3 aspek ini. Kompleksitas, daya dukung, intake, dan lain sebagainya. 3 ini ya. Kita pilih misalkan 1 ini 3, ini 2, ini 1. Cuman 67. Nah, kalau KKM 67 kan terlalu rendah. Nah, kita rubah di sini 2 misalkan. Nah, ini bisanya 78, 75 nggak bisa. Ya wes, ini rumusnya 3, 2, 2 gitu aja. Atau mungkin kalau jenengan tapi biasanya memang KKM itu kan sudah ditentukan kepala madrasah berdasarkan rapat tim kurikulum ya. Ya kita sesuaikan saja nanti. Tapi di sini kita nggak bisa mengganti 75 gitu, nggak bisa. Andai kata saya ganti 75, ini tetap keluarnya 78 yang di bawah ini ya. Ini nanti karena saya hanya masih menuliskan 1 KD ya, maka yang muncul di sini cuma 1 KD, padahal itu sebenarnya KD itu ada KKM tersendiri. Misalkan ada 5 KD, maka di sini muncul kolom 5 KD yang harus diisi KKM-nya. Ini nanti akan diisi sambil jalan ya. Kemudian menu RPP ini sangat rumit ya, dan membuat lapar karena saking banyak yang diisi. Sekedar ilustrasi saya bukakan RPP buat rencana pembelajaran. Nah, ini yang perlu diisi satu kolom gini. Ini mendanya ini. Untuk satu RPP saja beberapa kolom. Jadi kalau jenengan punya waktu lebih nggih monggo diisi, tapi andai kata nggak punya waktu lebih ya cukup panjenengan punya file RPP pada saat diminta oleh pengawas cukup di printkan dari file yang Microsoft Word gitu aja. Kalau ini terlalu rumit ya. Yang penting kan kita punya bukti bahwa kita sudah membuat RPP, filenya ada, ini nggak usah diisi, nggak masalah. Oke. Kemudian menu bahan ajar lah, di sinilah letak keistimewaan e-learning, karena di menu bahan ajar terkumpul jadi satu. Ini saya klik bahan ajar karena ini masih kelas baru, maka kita buat bahan ajar, bagikan bahan ajar. Kalau bahan ajarnya berupa file PDF, maka upload dari komputer. Kalau misalkan saya sudah pernah membuat di kelas lain atau di mapel lain, tapi ini saya tidak bisa mengambil dari bahan ajar yang dibuat guru lain, hanya bahan ajar yang sudah pernah dibuat. Contohnya ya, saya sudah pernah membuat ini bahan ajar bahasa Indonesia macam-macam. 43, ini tinggal saya pilih saja. Jadi intinya bahan ajar itu yang bisa diambil adalah bahan ajar yang pernah dibuat oleh panjenengan masing-masing, bukan bahan ajar yang dibuat oleh guru yang lain. Ambil misalkan, nah ini berarti langsung masuk modul. Itu karena saya mengambil dari kelas yang lain. Andai kata saya punya bahan ajar yang baru, tinggal bagikan baru di sini. Andai kata bahan ajarnya berupa video, kalau bisa diupload dulu ke YouTube supaya nanti tidak terlalu berat servernya. Upload dari komputer, misalkan ini ya saya ingin membagikan bahan ajar berupa video. Pilih kliknya itu jangan bahan ajar video, karena nanti harus mengupload ke server e-learning dan itu akan membuat berat. Lebih baik videonya carikan di YouTube. Nah, pilihnya yang link artikel ini. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda panjenengan tinggal mengkopikan link YouTube-nya.
misalkan linknya ini saya sudah pernah membuat video, saya upload di YouTube, tinggal dikopikan linknya ini saja, bagikan, terus salin, ditaruh di sini. Nah, kemudian nama bahan ajar tinggal ditulis saja, diberi keterangan, bisa dikopikan dari sini atau panjenengan ngetik sendiri, nggak apa-apa. Lebih baik diberikan kode ya, supaya ini saya biasanya kodenya itu pertemuan keberapa, misalkan pertemuan ke-6, 7A. Nah, itu materi bahan ajar yang saya upload hari ini pertama. Saya pastikan di sini. Keterangan boleh diisi terserah. Ini tapi sebaiknya ditulis video di depannya supaya tahu, anak-anak tahu bahwa ini video. Karena ini kan link artikel. Kalau artikel sebenarnya tulisan, tapi karena ini diakal supaya kita bisa mengambil link dari YouTube, maka tulisannya video. Ya, diberi tambahan tulisan video. Kita klik simpan bahan ajar. Nah, ini video 7A ini, anak-anak kalau ingin membaca atau menyimak videonya tinggal klik buka URL. Nah, ini. Assalamualaikum. Nah, itu ya. Sudah. Kemudian itu bahan ajar. Kalau bahan ajar berupa foto bisa, bahan ajar berupa format JPG ya. Jadi ini milihnya format foto JPG. Sama seperti tadi caranya. Oke. Saya cancel. Kemudian menu bahan ajar sudah. Ini sudah sampai sini terakhir. Ini ya, setelah itu langsung saja kita ke absensi kelas. Anak-anak yang sudah melakukan absensi akan muncul di sini. Ini karena kelas SPDP saya baru buat ya, anak-anak nggak pernah absen. Jurnal guru ini pun panjenengan bisa menambahkan kejadian-kejadian di kelas. Misalkan ada anak yang sama sekali tidak mau mengerjakan tugas, ya Anda bisa menuliskannya di sini. Tapi ini perlu ada BK ya, guru BK itu perlu dibentuk, masing-masing kelas itu ada satu guru BK sebenarnya. Tapi karena ya memang itu idealnya seperti itu, tapi karena ini belum ada guru BK ya mungkin hanya catatan kejadian saja. Waktunya kapan? Ini tapi saya belum pernah ini mengisi. Ya, disesuaikan sendiri nanti. Lalu ini komputer based test nanti saya buat. Nah, penilaian yes, saya buatkan di video tersendiri saja. Untuk video kali ini saya anggap cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.